Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayada, saya dari kelas A Indralaya. Di sini, saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum perburuan. Baiklah, langsung saja. Isi sumber hukum perburuan. Sumber hukum perburuan adalah dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Sumber-sumber ini memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sumber hukum perburuan yang dimaksudkan ini adalah sumber hukum dalam arti kata formil, sedangkan sumber hukum perburuan dalam arti kata material adalah Pancasila. Sumber-sumber hukum perburuan. Berikut adalah beberapa sumber hukum perburuan dalam konteks formil. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua peraturan-peraturan, yang ketiga ada kebiasaan atau adat, yang keempat perjanjian, yang kelima traktat, dan yang terakhir putusan. Undang-undang. Undang-undang adalah segala peraturan perundang-undangan yang diterbitkan atau dikeluarkan pemerintah yang berlaku bagi setiap warga negara atau setiap penduduk yang harus tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan tersebut atau hukum objektif. Di samping undang-undang ada peraturan pemerintah atau PP, pengganti undang-undang, yang mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang. Selanjutnya, peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang. Peraturan-peraturan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Yang kedua, keputusan Presiden. Ini tidak disebut keputusan pemerintah atau dari zaman Hindia Belanda dahulu disebut regeringsbesluit. Pada umumnya tidak mengatur sesuatu tertentu. Dan yang ketiga, peraturan atau keputusan instansi lain. Suatu keistimewaan dalam hukum perburuhan ialah bahwa suatu instansi atau seorang pejabat yang tertentu diberi kekuasaan untuk mengadakan peraturan atau keputusan yang berlaku bagi umum atau mengikat umum. Selanjutnya, kebiasaan atau adat. Peraturan adat merupakan warisan dari nenek moyang kita dan secara turun-temurun ditaati oleh masyarakat dalam lingkungannya. Sedangkan kebiasaan merupakan perbuatannya yang telah berulang-ulang dilakukan oleh para anggota masyarakat. Jadi belum atau bukan menjadi tradisi. Hukum adat dan hukum kebiasaan, norma-normanya akan ditaati sekalipun norma-norma tersebut tidak ditentukan oleh badan pembuat undang-undang. Disebabkan karena anggota masyarakat yakin bahwa norma-norma tersebut merupakan hukum. Selanjutnya, perjanjian. Perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak buruh dengan pihak majikan. Jadi satu kepentingan perusahaan pada khususnya dimasukkan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian kerja pada umumnya merupakan suatu kesepakatan antara pihak buruh yang akan bekerja dengan mengerjakan pekerjaan dengan pihak perusahaan atau majikan. Selanjutnya, traktat. Traktat adalah perjanjian kenegaraan tentang tenaga kerja antara negara kita dengan negara lain. Seperti dalam perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar, pihak Belanda ada memberikan bantuan tenaga kerja sipil. Selanjutnya, putusan. Putusan dalam hukum perburuhan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh instansi administratif atau pengadilan yang harus sesuai dengan undang-undang. Khususnya, putusan dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan sangat penting karena bersifat mengikat dan sering memuat aturan yang ditetapkan berdasarkan kuasa dan tanggung jawab sendiri. Putusan dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan memiliki dampak besar karena mengandung sanksi hukum. Selain sanksi perdata, putusan ini juga mencakup sanksi pidana. Artinya, jika ada pihak yang tidak mematuhi putusan panitia, mereka dapat dikenai ancaman pidana. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber hukum perburuan adalah dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Sumber hukum ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum formal dan juga sumber hukum material. Sumber hukum formal meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan atau adat, perjanjian, traktat, dan juga putusan. Sementara itu, sumber hukum material adalah Pancasila. Baiklah, cukup itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.